Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Wildan Copa di catatan pejabat. Episode kali ini akan membahas sebuah apa ya? Jadi akhir-akhir ini ada sebuah fenomena, ya kan, tentang seorang konten kreator yang pakai jilbab tapi bikin video agak-agak menjurus katanya gitu, ya kan. Terus ada juga yang pakai jilbab tapi pakai baju you can see jalan-jalan di mall katanya. Nah, sekarang mau ngebahas tentang jilbab. Karena ada yang selain itu ini nih. Kemarin di itu kan yang agak-agak negatif-negatifnya ya kan menurut netizen, anjay. Tapi ada yang lucu nih. Pokoknya seru ini. Jadi di suatu tayangan kajiannya Gus Idam. Ada seorang gadis namanya Wanda, asal dari Pare, beragama Kristen Protestan. Tapi ikut kajian dengan pakai kerudung, pakai baju busana yang lengkap ya kan. Terus sempat ditanya ya kan, sempat katanya mau diajak login sama temennya, maka dia ke pengajian itu ya kan. Nah, ini gue mau ngebahas tentang kerudung. Soalnya selain itu ada juga kemarin orang yang ditanya tentang lu risih sama orang yang kayak gimana katanya gitu kan di video itu. Terus dia jawab, gue risih sama orang yang kemana-mana pakai cadar kata dia gitu kan. Nah, gue bahas di sini makanya. Pertama, sebenarnya banyak ayat Al-Quran atau hadis yang menjelaskan kita harus sebagai muslimah harus berjilbab atau berkerudung. Tapi ini gue kutip beberapa, ya kan, untuk menjelaskan pertanyaan itu, ya kan. Yang pertama yaitu dari surat Al-Ahzab ayat 59. Hai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu semoga mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, kayak gitu. Itu Al-Ahzab ayat 59. Dari ayat tersebut analoginya, kemarin kan kita ada 2 permen nih. Yang satu masih dibungkus, yang satu udah dibuka. Nah, yang bakal dikerumunin semut yang mana? Yang gak dibungkus kan, yang dibuka. Nah, gitu. Jadi banyak mudaratnya, bisa mengakibatkan jinah mata, orang-orang yang ngelihatnya ikan, kalau apalagi kalau sampai gitulah pokoknya. Terus yang kedua ini bisa menjawab pertanyaan tadi, orang yang risih kalau misalnya ngelihat orang pakai cadar. Jadi dalam ayat ini dijelaskan seenggaknya orang muslimah kecantikannya hanya bisa dilihat sama orang-orang tertentu, termasuk bapaknya sama suaminya, ya kan? Nah, ayatnya ada di sini penjelasannya. Masih tadi. Oh, ini.
Katakanlah pada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluan, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali pada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara lelaki mereka atau putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Quran Surat Al-Nur ayat 31. Nah, makanya sebenarnya itu menjaga aurat. Kalau di dalam rumah, ketika dia ketemu orang yang mahramnya, baru mereka membuka, ya kan? Nah, seperti waktu itu kan siapa Inara Rusli tuh cuman Starla sama Virgon doang yang bisa ngelihat kecantikannya, ya kan. Kalau sekarang udah dibuka semua satu Indonesia bahkan sedunia bisa ngelihat. Nah, kayak gitu. Jadi itulah karena dalam ayat tadi dikatakan hanya orang yang mahramnya saja yang boleh melihat gitu. Itu sih jawaban dari apa orang yang sok kritis yang bilang wah risih nih ngelihat orang-orang kemana-mana pakaian tertutup banget gitu, gak gerah apa ya udah. Nah itu dia. Kalau menurut gue sih kalau misalnya gue udah nikah, istri gue ya terserah maunya dia kayak gimana. Kalau mau berhijab kayak gitu, bercadar kayak gitu, ayo kayak. Kalau enggak ya terserah dia. Tapi gue mengerahkan yang terbaik buat dia. Gitu. Nah ngomongin masalah jilbab juga, ternyata jilbab itu tidak digunakan oleh muslimah saja. Kayak tadi kan ada Wanda dari Pare, Kristen Protestan, ikut pengajian terus pakai jilbab lengkap, pakai kerudung. Nah ternyata di masa lampau jilbab itu digunakan tidak hanya oleh wanita muslim aja. Nah ini ada catatan historisnya, gue catat-catat semalam. Jadi begini. Dan ternyata gak cuma wanita muslim yang memakai kerudung atau jilbab. Fakta historis bahwa penutup kepala atau mantila telah digunakan oleh Yahudi dan Kristen berabad-abad sebelum kelahiran Islam. Kita menengok ke pemukiman Yahudi ultra ortodok, kita akan menemukan wanita-wanita Yahudi yang menutupi kepala mereka hingga seluruh tubuh. Begitu juga biarawati gereja ortodok Rusia dan juga Yunani menggunakan kerudung yang juga menutup kepala dan juga tubuh mereka. Nah, iya kan? Kalau kita lihat kayak Bunda Maria kemarin nih yang baru tayang nih, Palak, iya kan? Tuh Palak. Palak itu ceritanya sebagai yang maha agung penguasa neraka katanya, ikan aslinya bersayap. Nah itu dia pakai kerudung kan tuh biar biarawati. Kalau kalian lahirnya barengan sama gue nih, angkatan gue tahun 2000, gue 1993 ya kan, tahun 2000-an ada sebuah series cerita The Angel yang dari luar tuh yang ada tante rambut palsu. Nah mereka pada pakai kerudung kan tuh, mantila. Nah itu dia. Jadi gak cuman diwajibkan untuk muslimah saja sih sebenarnya di masa silam. Nah cuman pertanyaannya ketika kita melihat Manda dari Pare itu, nah terus kenapa umat muslim gak tertarik ngikutin Manda juga, ya kan? Nah kemarin kan kayak si siapa yang tadi di awal bilang yang bikin konten jilat-jilat es krim itu, nah dia belum sadar aja dia, iya kan? Nah seharusnya kalau ketika kita nih di gue gak tahu ayatnya apa di Kristen itu ada tidak diwajibkan berkerudung atau mantila tadi, tapi untuk menghormati keagungan Tuhan Tuhan Allah, dia ini wanita-wanita berkerudung itu untuk cuman gue nih yang tahu atau paham bisa
komen di kolom komentar ya kan, gue pernah sekilas baca katanya gitu, tidak diwajibkan tapi ketika ada yang berkerudung atau menggunakan mantila itu kayak menghormati Tuhannya dia, ya kan. Nah gitu, sama di muslim juga kan kayak tadi itu, kita dia tertutup, yang bisa melihat cuman orang-orang yang mahramnya dia, sama di depan laki-laki yang belum paham tentang aurat perempuan, kayak anak-anak kecil ya kan gak mungkin. Atau itu kayak kaum hom pimpah ya kan, depan kaum hom pimpah gak apa-apa, gak apa buka aurat kayak gitu kali ya. Nah kayak gitu, jadi intinya ketika kan ada yang komen tuh yang pas kasus Oklin itu, dibilang bah lebih baik buka aja deh kerudungnya deh kalau mau bikin konten-konten kayak gitu ya kan. Nah ternyata dulu juga non muslim kayak gitu, apa bukan aman sih, pernah ada dari ajaran-ajaran mereka atau catatan historis yang mereka pakai kerudung atau mantila ya kan. Nah sebenarnya di syariat Islam, di ayat-ayat Al-Quran hadisnya tuh banyak, cuman gue lupa nyatet dah kebanyakan, soalnya biasanya gue batasin sampai segini nih, sampai maksimalnya 4 lembar buat satu kali bikin konten. Nah pernah gue mondok di salah satu pondok pesantren di Bogor gitu, ketika mau keluar rumah ustazahnya tuh pakai cadar, ketika masuk ke rumah cadarnya dibuka, jadi cuma suaminya doang yang bisa melihat kecantikannya dia. Nah gimana nih lulus semua kalau punya istri kayak gitu ya kan, asik ya kan, yang bisa melihat kecantikan istri cuman lu doang. Nah gitu. Nah, biar gak ngalor ngidul lagi, cukupkan sekian dari gua. Jika ada benarnya dari kata-kata gua di konten ini, itu adalah hidayah dari Allah. Jika ada salahnya, itu adalah murni kesalahan gua. Cukupkan sekian dari gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.